Pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan mahasiswa saat berdialog dengan pimpinan DPR RI pada Rabu kemarin. Saat itu Dewan menjelaskan pembahasan RUU ini belum bisa dilakukan karena terkendala belum rampungnya revisi RUU KUHP. Lalu benarkah penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi langkah ampuh untuk merealisasikan aturan perampasan aset? Berikut ulasannya. Rabu 3 September 2025, pimpinan DPR akhirnya membuka pintu dialog dengan perwakilan mahasiswa. Forum ini digelar setelah hampir sepekan terakhir gelombang demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR MPR RI tanpa ada satupun wakil rakyat yang menemui massa. Dalam forum dialog antara pimpinan DPR dan perwakilan mahasiswa ini, Ketua DPR RI Puan Maharani tidak terlihat. Pimpinan DPR diwakili oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Samsurizal, dan Saad Mustafa. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari gelombang demonstrasi yang digelar sejak 25 hingga 31 Agustus 2025. Kala itu, massa mengecam tunjangan rumah dan fasilitas lainnya untuk anggota DPR RI di tengah lesunya ekonomi yang dirasakan rakyat. Massa juga menuntut pembubaran DPR akibat sejumlah kontroversi anggota DPR RI. Aksi yang awalnya damai berakhir ricuh setelah aparat membubarkan massa dengan gas air mata dan menyemprotkan air dengan mobil water cannon. Sejumlah massa akhirnya ditangkap aparat dengan berbagai alasan. Melalui pertemuan ini, perwakilan mahasiswa menuntut sejumlah hal. Selain investigasi kekerasan dan makar serta menuntut penghentian kriminalitas aktivis serta meminta pembebasan massa aksi yang ditahan, perwakilan mahasiswa yang hadir juga mendesak agar DPR mengesahkan rancangan undang-undang yang pro rakyat. Khususnya RUU Perampasan Aset. Desakan ini muncul buntut dari banyaknya korupsi yang dilakukan para pejabat di Indonesia. Perwakilan mahasiswa Trisakti Jilik Kolim berharap DPR bisa mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam waktu 30 hari. Untuk dapat mewakilkan suara-suara kami, untuk dapat mempercepat rancangan undang-undang perampasan aset. Indonesia sekiranya kehilangan sebanyak 588 triliun akibat korupsi dalam dekade terakhir. Berdasarkan data dari KPK tahun 2024, aset recovery rate Indonesia hanya 0,2% dibanding standar internasional 3-5%. Kalkulasi impact dana hasil perampasan dapat membiayai pembangunan 2.940 km jalan tol atau 588.000 unit rumah subsidi. Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan parlemen berkomitmen mendengar aspirasi rakyat. Terkait pengesahan RUU Perampasan Aset, Dasko menjelaskan RUU tersebut baru bisa dibahas jika DPR sudah merampungkan revisi RUU KUHP. Pimpinan Dewan sendiri telah memberikan arahan agar proses pembahasan RUU KUHP di Komisi 3 DPR segera dituntaskan. Bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Menteri Hukum Supratman Andi Atgas meyakini RUU Perampasan Aset bakal lebih cepat disahkan jika menjadi RUU usulan DPR. Supratman juga mengklaim Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali menyatakan keberpihakannya terhadap RUU Perampasan Aset. Minta sekali lagi dari awal, Bapak Presiden sudah menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset itu akan menjadi prioritas. Saat ini karena kondisinya di DPR masih, ya teman-teman tahu, kita lagi berusaha untuk pengesahan prolegnas yang akan datang untuk tahun 2026. Yakin dan percaya Bapak Presiden sudah mengeluarkan statement itu berkali-kali. Terakhir di hadapan para teman-teman buruh ya. Dan yang kedua, DPR juga sudah menyatakan kesiapannya untuk membahas. Jadi ini tinggal soal waktu. RUU Perampasan Aset telah menempuh jalan panjang untuk bisa disahkan sejak diusulkan pada 2008 silam hingga melewati 3 periode presiden.
RUU perampasan ini belum juga disepakati dan ditekan untuk menjadi undang-undang. Peneliti Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman menilai mandeknya pembahasan RUU perampasan aset terjadi karena adanya ketakutan dari oknum elit politik, birokrat, dan penegak hukum. Kalau menurut saya sih realnya adalah ketakutan elit-elit politik ya. Ini jangan sampai jadi bumerang buat mereka. Karena kan elit-elit politik kita banyak yang hartanya itu mungkin susah untuk dijelaskan. Dari mana Anda dapat harta sekian banyak kalau dibandingkan dengan penghasilan mereka. Saya pikir bahkan tidak hanya elit politik, mungkin juga para penegak hukum ya. Penegak hukum gajinya kan kelihatan ya, tetapi kekayaannya luar biasa. Gaya hidupnya suami atau anak atau istri gitu ya, itu luar biasa. Kalau diperbandingkan nggak match, nggak cocok. Dari mana itu semua? Ya biasanya dari sumber-sumber tidak sah. Nah ketakutan-ketakutan elit, baik itu elit politik, elit birokrat, elit penegak hukum ya, itu kemudian tidak menimbulkan keinginan bagi mereka untuk segera mensahkan. Namun, Zainur Rohman menyatakan terdapat langkah ampuh agar RUU perampasan aset bisa segera dibahas dan disahkan. Cara kilatnya yakni Presiden Prabowo Subianto harus menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk merealisasikan aturan mengenai perampasan aset. Ya, rakyat itu menunggu sudah sekian lama ya, dari tahun 2008 sampai sekarang belum juga kunjung dibahas. Apakah benar nanti kalau sudah selesai KUHP kemudian ini akan dibahas, juga tidak ada jaminan. Sebenarnya kalau Presiden mau menunjukkan komitmen kuat, Mbak Eva, salah satu cara untuk bisa menggolkan ini dengan kilat adalah dengan mengeluarkan Perpu. Tapi oke lah, anggap saja memang DPR saat ini bisa dipercaya begitu ya, bahwa mereka akan membahas nanti setelah KUHP itu disahkan, diganti gitu ya. Kita akan melihat RUU seperti apa yang akan dibawa oleh DPR. Apakah RUU perampasan aset yang bergigi, bertaring, atau yang ompong, sekadar untuk memenuhi tuntutan aspirasi rakyat yang akhir-akhir ini menguat sangat kencang, sehingga kemudian DPR mengeluarkan statement bahwa mereka siap membahas setelah RUU KUHP disahkan menjadi undang-undang. Meski demikian, dengan janji komitmen dari Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI untuk segera membahas RUU perampasan aset, rakyat seolah mendapat harapan baru bahwa RUU yang telah mandek selama 17 tahun itu bisa disahkan secepatnya. Melalui pengesahan RUU perampasan aset, eksekutif dan legislatif bisa membuktikan komitmen keberpihakannya dalam pemberantasan korupsi. Dengan catatan, isi dari RUU perampasan aset sendiri haruslah bertaring dan tidak memberikan sekedar cek kosong untuk menyita aset para koruptor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.